Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Tafdili wa ihtirami yang kami muliakan, kami ta'zimi segenap para habaib, para alim ulama, para sesepuh, bini sepuh, tokoh masyarakat. Wabil khusus kepada Ketua Korwil Ndau yang dikoordinatori oleh Ustaz Haji Tirmidzi beserta para pengurus lainnya, kita doakan semoga beliau senantiasa diberikan sehat wal afiyah, panjang umur fi taatillah fi taati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dan tidak lupa pula segenap para hadirin hadirat Desa Kulo Kiyambek, Desa Pendem, Dusun Bangkon, Kecamatan Jonrejo, Kota Batu. Dalam Kiyambek niki berarti acara niki. Mugi-mugi sedaya para masyarakat Bangkon dan tamu malam hari ini dari masyarakat daerah Ndau yang berkenan hadir di tempat ini kita doakan semoga panjenengan semua senantiasa diberikan sehat wal afiyah, panjang umur fi taatillah wa fi taati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dan semoga rezeki panjenengan sedaya diberkahi dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga desa ini, dusun ini, tempat ini, musola ini dijadikan tempat yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Amin ya rabbal. Ibu-ibu ketinggal kula mboten? Sing salah niku sanes kula asline. Kameramen ini betul enten layar ya. Mugi-mugi sedaya para ahli khidmah di majelis yang mulia ini senantiasa diberikan rezeki yang berkah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Sedikit saja yang akan saya sampaikan. Alhamdulillah wa syukurillah, Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita di dalam majelis yang insya Allah majelis ini penuh keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala, di mana di majelis ini menanamkan di antara sifat yang baik, yaitu di majelis ini ditanamkan sifat husnudzon. Sifat husnudzon yaitu berbaik sangka, berbaik sangka. Sangka yang baik kepada Allah, sangka yang baik kepada manusia, sangka yang baik kepada semua ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Di mana Al-Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari dawuhaken ngenten, illam tuhsin dhannaka bihi li ajli husni wasfihi fahassin dhannaka bihi liwujudi muamalatihi ma'aka fahal awwadaka illa hasanan wa hal asda illa minana. Sallallahu ala Nabi Muhammad. Terusipun beliau ngenten, jika kita tidak mampu untuk berhusnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala li ajli husni wasfihi, karena kebaikan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala kepada kita, maka setidaknya kita mampu berhusnudzon, berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala liwujudi muamalatihi ma'aka. Maka sepatutnya untuk kita bisa berhusnudzon kepada Allah, bahwasannya Allah selama ini, bukankah Allah itu telah memberikan tidak lain tidak bukan hanyalah kebaikan kepada kita semua. Tidaklah Allah, bukankah Allah
yang telah memberikan anugerah pemberian kepada kita selama ini. Nggih Bu nggih. Saged husnudzon dumateng Gusti Allah. Saged mboten? Ibu yang merasa ibu angkat tangan. Nggih bapak-bapak nggih, mireng nggih. Maka dari perkataan beliau disimpulkan ada dua macam husnudzon. Ada yang pertama husnudzonnya orang yang khusus, yang kedua husnudzonnya orang yang umum atau orang awam. Maka bagaimana cara kita bisa mencapai derajat husnudzonnya kita kepada Allah dengan husnudzon terakreditasi dengan derajatnya orang yang khusus? Maka kita harus mampu untuk bisa berhusnudzon kepada Allah karena sifat-sifat baiknya Allah kepada kita selama ini. Husnudzon macam yang kedua adalah husnudzonnya orang yang awam, orang yang biasa, orang yang umum, bukan orang yang khusus. Mereka itu husnudzon mereka itu mereka mampu berhusnudzon, berbaik sangka kepada Allah, namun ketika Allah memberikan kenikmatan kepada dirinya, bukan karena sifat Allahnya. Maka disimpulkan dari dua husnudzon ini sama-sama membuahkan, namun buahnya berbeda-beda. Adapun husnudzon yang pertama, yang kita mampu berhusnudzon kepada Allah dengan kebaikan sifat-sifatnya, ini membuahkan rasa semakin yakinnya kita, tawakalnya kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yang masuk kategori husnudzon yang khusus. Yang nomor dua adalah husnudzonnya orang yang awam, yang dia itu berhusnudzon tatkala Allah memberikan kenikmatan kepadanya. Tetap ini membuahkan, yaitu membuahkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga Al-Imam Qatadah mengatakan, inna dhanna ithnani, inna dhanna ithnani. Ithnani niku pinten Pak Bu? Kali. Prasangka itu ada dua macam, kata beliau Al-Imam Qatadah. Inna dhanna ithnani, dhannun yunji wa dhannun yurdi. Beda. Yang pertama prasangka yang yunji, yaitu prasangka yang mampu menyelamatkan diri kita di dunia dan akhirat. Dan yang kedua ada prasangka yang namanya yurdi, yang mampu menyengsarakan kita di dunia dan akhirat. Maka di majelis yang mulia ini semoga hati kita semakin menjadi hati yang bisa berhusnudzon baik, berbaik sangka baik kepada Allah, kepada manusia, kepada diri kita. Semoga diri kita dijadikan diri yang baik dan soleh dan solihah. Amin ya rabbal alamin. Kemudian Al-Imam Ibnul Qayyim mengatakan, Al-Imam Ibnul Qayyim mengatakan seperti ini: qulubun ghafalat an dzikrillahi ta'ala fabtalahu Allahu bi'ubudiyyati ghairihi. Ibu-ibu, bapak-bapak, kata Imam Ibnul Qayyim seperti ini. Qulubun, napa qulubun niku Bu? Pak, jangan kulub. Jangan kulub pikirane. Panganan tok mawon pikirane. Kulubun, terus jangan kulub niku diambil dari kata bahasa Arab. Kulubun, tapi yang dimaksud bukan jangan kulub teng mriki nggih. Kalau bukan menjelaskan panganan, tapi menjelaskan tentang kulub, hati. Kulubun ghafalat an dzikrillahi ta'ala. Kata beliau, tatkala hati kita
tatkala diri kita itu ghaflah, lalai an dzikrillah, untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala, hati kita lupa untuk berhusnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala, apa resikonya? Apa akibat dari kelalaian kita mengingat Allah Subhanahu wa taala, tidak bisa berhusnudzon baik kepada Allah Subhanahu wa taala? Fabtalahu Allahu bi'ubudiyyati ghairihi, na'udzubillah min dzalik. Maka Allah memberikan sebuah musibah, memberikan sebuah ibtila, memberikan sebuah baliyah, cobaan, ujian, yang selama ini kita lihat cobaan dan ujian itu yang zahir. Gini apa nggih? Contohin apa Pak? Contohin apa Bu? Apa contoh cobaan yang zahir yang dapat kita lihat saat ini di dalam hidup kita? Napa? Banjir, gini apa nggih? Tanah longsor, perang. Jangan derek perang atau Iran. Kalau Israel, kalau izinakan bismillah pun berangkat. Lek mboten dirudal rumiyin jenengan. Saat ini yang kita lihat cobaan itu hanyalah yang dapat kita lihat secara mata kita saja. Sakit mungkin, musibah-musibah, terkena bencana alam mungkin. Tapi di sini ada musibah yang jauh lebih berbahaya dari itu semua. Apakah itu? Ada yang namanya musibah tatkala hati kita ibtila bi'ubudiyyati ghairihi. Tatkala hati kita sudah tidak ingat kepada Allah, lalai kepada Allah, tidak mampu berhusnudzon baik kepada Allah, Allah memberikan sebuah cobaan yang tidak bisa kita lihat dan terkadang tidak bisa kita rasakan. Apakah musibah tersebut? Kan misteri seperti ini musibahnya. Gini apa nggih? Bencana alam nggih sampun biasa, tapi ada musibah yang jauh lebih misterius dibandingkan musibah-musibah yang sudah kita lihat, yaitu tatkala Allah Subhanahu wa taala bi'ubudiyyati ghairihi. Tatkala Allah itu memberikan musibah kepada kita, tatkala hati ini sudah tidak lagi mendambakan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dari ketika kita tidak lagi mendambakan Allah Subhanahu wa taala, maka otomatis hati kita akan mendambakan selain Allah Subhanahu wa taala. Faham? Bisa dimengerti ya? Maka terkadang ya namanya menungso, kula nggih menungso, jenengan menungso. Jenengan iki malaikat apa menungso, Bu? Menungso. Sedaya to mriki nggih menungso, enten salahe, enten ghaflahnya, ada lalainya. Tapi kita berusaha di mana dengan keberkahan acara seperti ini semoga menambahkan rasa ingat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak mudah terhambakan diri kita kepada selain Allah. Yes, dalam hidup kita contohin apa? Namanya tiang sibuk, tiang repot nggih. Tiang niku kadang nggih kathah napa lalainya nggih. Sampai-sampai pikiran kita hanyalah sinten? Hanyalah dia. Dia siapa? Dia itu banyak ya. Ada kalanya masalah duniawi, masalah selain duniawi, hal-hal yang lain, mungkin seseorang atau siapapun dia. Karena kita sudah lalai dulu kepada Allah sehingga kita mudah untuk menjadi hambanya selain Allah, hambanya harta, hambanya pekerjaan, kesibukan kita, kerepotan kita. Itu tadi musibah yang paling berbahaya. Tapi kita bermunajat di malam ini, semoga hati kita, diri kita dijadikan sebagai hamba yang untuk senantiasa bisa mampu mengingat Allah Subhanahu wa taala. Sebagai penutup, untuk supaya kita lebih semangat lagi
dan supaya kita itu lebih berharap besar kepada Allah, di mana Al-Imam Ghazali pernah mengatakan, sinten Bu? Imam ibu-ibu, mana suara Anda? Imam Ghazali. Imam Ghazali pernah mengatakan seperti ini, sebagai semangat kita untuk terus kita itu di jalur yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, sekalipun terkadang kita itu masih ada lalainya. Kata Imam Ghazali apa? Lam yakun abadan min syuruti sayri ilallahi ta'ala an takuna fi halati tuhri malaikatihi bal sir ilaihi bi athqali tinika wa huwa yuhibbu qudumaka ilaihi walau habwan. Sallu ala Nabi Muhammad. Kata Imam Ghazali apa? Bukanlah sebuah syarat seseorang itu jalan, seseorang itu menjadi orang yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala, bukanlah sebuah syaratnya seseorang itu akan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, dia itu harus suci terlebih dahulu seperti sucinya para malaikat Allah Subhanahu wa taala. Kalau tanglet, kita itu apakah suci 100%? Enten suci 100%. Kelambine mawon. Kita semua ini tidak ada yang 100% suci. Saya, kita semua tidak ada yang suci 100%. Maka kata Imam Ghazali apa? Bukanlah sebuah syarat seseorang itu akan menjadi kekasihnya Allah, dia itu harus suci terlebih dahulu. Jika memang syaratnya harus suci, maka tidak ada satupun di antara kita menjadi kekasihnya Allah. Karena apa? Syaratnya harus suci. Sedangkan kita terkadang suci, terkadang najis. Nggih, terkadang tidak suci. Maka kata Imam Ghazali, bukan itu syaratnya. Tapi syaratnya adalah balsir ilaihi bi athqali tinika. Melainkan teruslah kalian melangkah, teruslah kalian melaju di jalur yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala dengan membawa dosa-dosamu, dengan membawa khilaf-khilafmu, dengan membawa maksiat-maksiatmu, tapi jangan lupa istiqomahkanlah diri kita menghadiri majelis seperti ini. Amin ya rabbal. Wa huwa Allah Subhanahu wa taala, dan Allah Subhanahu wa taala itu yuhibbu, cinta dan suka kepada siapa? Kudu maka ilaihi walau habwan. Allah itu sangat rindu dan cinta dan merindukan dari langkah-langkah seorang hamba yang sekalipun dia melangkah menuju Allah itu dengan tertatih-tatih, dengan susah payah. Itu Allah sangat cinta, karena dia di dalam hatinya masih ada keinginan untuk kembali kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga kehadiran kita di tempat ini membuahkan dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, dan semakin kita diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Astaghfirullah rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, rabbi zidni ilman nafi'an. Semoga Allah jadikan diri kita sebagai diri yang mampu berbaik sangka terhadap semua pemberian dari Allah Subhanahu wa taala, baik maupun tidak baik, nyaman ataupun tidak nyaman. Sebagaimana kita itu senang dengan keindahan langit
dengan senjanya, maka kita juga harus senang dengan keindahan langit, dengan petir dan hujannya. Shallu ala Nabi Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.